Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Bianca Putri dengan NIM 234 2014 008. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan bahasa dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Hasan Abdillah. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai sejak pembuahan dan terus berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun pada akhirnya juga melibatkan peluruhan atau kematian. Pola perkembangan anak sangat kompleks karena melalui hasil dari beberapa proses. Proses yang pertama adalah proses biologis. Proses biologis menghasilkan perubahan pada tubuh anak. Proses yang kedua yaitu proses kognitif. Proses kognitif menghasilkan perubahan pada pemikiran anak, kecerdasan, dan bahasa pada anak. Proses yang ketiga, proses sosio-emosional. Proses sosio-emosional ini melibatkan perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian. Proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional saling terkait. Dalam sistem klasifikasi, periode perkembangan yang paling banyak digunakan adalah periode perkembangan masa bayi, masa kanak-kanak, masa kanak-kanak tengah dan akhir, masa remaja, masa dewasa awal, tengah, dan akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada isu natur dan nurtur. Isu natur dan nurtur melibatkan tentang apakah perkembangan terutama dipengaruhi oleh alam atau pengasuhan. Natur mengacu pada warisan biologis organisme, sedangkan nurtur mengacu pada pengalaman lingkungannya. Hampir tidak ada orang yang berpendapat bahwa perkembangan dapat dijelaskan oleh natur dan nurtur saja. Namun, beberapa orang menyatakan bahwa pengaruh yang paling penting dalam perkembangan adalah warisan biologis, dan yang lainnya menyatakan bahwa pengalaman lingkungan adalah pengaruh yang paling penting. Dalam pandangan epigenetik, menyatakan bahwa perkembangan adalah hasil pertukaran dua arah yang berkelanjutan antara faktor keturunan dan lingkungan. Mari kita lihat sebuah contoh yang mencerminkan pandangan epigenetik. Seorang bayi mewarisin gen dari kedua orang tuanya saat pembuahan. Selama masa kanak-kanak, pengalaman lingkungan seperti nutrisi, stres, pembelajaran, pengasuhan anak, dan dorongan dapat memodifikasi aktivitas genetik dan aktivitas sistem saraf yang secara langsung mendasari perilaku. Dengan demikian, faktor keturunan dan lingkungan bekerja sama atau berkolaborasi untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, kesehatan, kemampuan membaca, dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah masalah kontinuitas dan diskontinuitas. Masalah kontinuitas dan diskontinuitas berfokus sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan yang bertahap dan kumulatif, atau tahap-tahap yang berbeda. Untuk sebagian besar para ahli perkembangan yang menekankan pengasuhan biasanya menggambarkan perkembangan sebagai proses bertahap dan terus-menerus. Seperti pertumbuhan bibit menjadi pohon, mereka yang menekankan pada alam sering menggambarkan perkembangan sebagai serangkaian tahap yang berbeda, seperti perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Faktor yang ketiga adalah faktor pengalaman awal dan akhir. Pengalaman awal dan akhir dalam perkembangan anak berfokus pada perdebatan mengenai apakah pengalaman di masa bayi memiliki dampak yang permanen dan tidak dapat diatasi, atau pengalaman positif di kemudian hari dapat mengkompensasi dampak negatif dari pengalaman awal. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengasuhan yang hangat dan penuh kasih sayang di tahun pertama kehidupan sangat krusial untuk perkembangan optimal, sementara yang lain menekankan bahwa anak-anak mudah dibentuk sepanjang perkembangan. Mereka dan pengasuhan yang peka di kemudian hari sama pentingnya. Perdebatan ini telah berlangsung lama di antara para ahli perkembangan. Pengalaman awal diyakini memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Pengalaman yang sering terjadi memiliki dampak yang kuat, kekal, dan bahkan bertambah, sementara pengalaman yang jarang terjadi
mungkin memiliki pengaruh yang kecil. Stimulasi awal yang tepat membantu membentuk sambungan saraf di otak yang penting untuk kemampuan belajar dan berpikir di kemudian hari. Masuk pada materi yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Penyair Amerika abad ke-20, Marianne Moore, menyatakan bahwa pikiran adalah sesuatu yang mempesona. Bagaimana hal yang mempesona ini berkembang telah membuat penasaran banyak psikolog. Masuk pada subbab pertama, yaitu otak. Para ilmuwan, para ilmuwan berpikir bahwa gen kita menentukan bagaimana otak kita terhubung dan bahwa sel-sel otak yang bertanggung jawab untuk memproses informasi berkembang dengan sendirinya dengan sedikit atau tanpa masukan dari lingkungan. Dalam pandangan neurokonstruktivis, menekankan bahwa perkembangan otak dipengaruhi oleh proses biologis dan pengalaman lingkungan. Otak memiliki plastisitas dan bergantung pada pengalaman, dan perkembangan otak terkait erat dengan perkembangan kognitif. Dalam perkembangan otak pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, volume total otak menjadi stabil pada masa kanak-kanak dan akhir, tetapi perubahan signifikan pada berbagai struktur dan wilayah otak terus terjadi seiring dengan berkurangnya pertumbuhan otak. Para peneliti terkemuka dan ilmu saraf kognitif perkembangan telah mengusulkan bahwa korteks prefrontal kemungkinan besar mengatur fungsi banyak daerah otak lainnya selama perkembangan. Dalam pandangan ini, korteks prefrontal mengkoordinasi koneksi saraf mana yang paling efektif untuk memecahkan masalah. Dalam perkembangan otak pada masa remaja, seiring dengan perkembangan tubuh lainnya, otak mengalami perubahan pada masa remaja. Sebelumnya, kami telah mengindikasikan bahwa koneksi antara neuron dipangkas saat anak-anak dan remaja. Sebagai hasil dari pemangkasan ini, akhir masa remaja, individu memiliki hubungan yang lebih sedikit, lebih selektif, lebih efektif antara neuron daripada saat mereka masih anak-anak. Pemangkasan ini mengindikasikan bahwa aktivitas yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh remaja mempengaruhi koneksi saraf mana yang diperkuat dan mana yang akan hilang. Masuk kepada subbab yang kedua, yaitu teori Piaget. Dalam proses kognitif, proses apa yang digunakan anak-anak saat mereka membangun pengetahuan mereka tentang dunia? Piaget mengatakan bahwa proses-proses berikut ini sangat penting dalam hal ini. Yang pertama ada skema. Piaget mengatakan bahwa ketika anak-anak berusaha membangun pemahaman tentang dunia, otak yang sedang berkembang menciptakan skema. Untuk ini adalah tindakan mental yang mengorganisir pengetahuan. Yang kedua dan ketiga ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika anak-anak memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema mereka agar sesuai dengan informasi dan pengalaman baru. Yang terakhir ada organisasi. Untuk memahami dunia mereka, kata Piaget, anak-anak secara kognitif mengorganisasikan pengalaman mereka. Organisasi dalam teori Piaget adalah mengelompokkan perilaku dan pemikiran yang saling terkait ke dalam sistem yang lebih tinggi. Penyempurnaan organisasi ini secara terus-menerus merupakan bagian yang melekat pada perkembangan. Selain teori Piaget, ada juga teori Vygotsky. Keyakinan Vygotsky akan pentingnya pengaruh sosial, terutama instruksi terhadap perkembangan kognitif anak, tercermin dalam konsepnya tentang zona perkembangan proksimal. ZPD adalah zona perkembangan proksimal, istilah Vygotsky untuk berbagi tugas yang sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, namun dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau yang lebih terampil. Dengan demikian, batas bawah ZPD adalah tingkat keterampilan yang dicapai oleh anak yang bekerja secara mandiri. Batas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruksi yang cakap. Bahasa dan pemikiran dalam pandangan Vygotsky. Bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan anak.
Menurut Vygotsky, anak-anak menggunakan bahasa tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Vygotsky lebih lanjut berpendapat bahwa anak kecil menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri mereka disebut dengan private speech. Materi yang terakhir yaitu perkembangan bahasa. Bahasa adalah bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, atau isyarat yang didasarkan pada sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh suatu komunitas dan aturan untuk memvariasikan dan menggabungkannya. Bahasa melibatkan 5 sistem aturan. Yang pertama, fonologi. Fonologi adalah sistem bunyi suatu bahasa, termasuk bunyi-bunyi yang digunakan dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat digabungkan. Yang kedua ada morfologi. Morfologi mengacu pada unit makna yang terlibat dalam pembentukan kata. Morfem adalah unit-unit makna minimal sebuah kata atau bagian dari kata yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau bermakna. Setiap kata dalam bahasa Inggris terdiri lebih dari satu morfem. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis melibatkan cara kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa dan kalimat yang dapat diterima. Yang keempat ada semantik. Semantik mengacu pada kata dan kalimat. Setiap kata memiliki serangkaian fitur semantik atau atribut yang diperlukan yang terkait dengan makna. Yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik itu seperangkat aturan bahasa yang terakhir melibatkan pragmatik. Penggunaan bahasa tepat dalam konteks yang berbeda. Pragmatik mencakup bentuk wilayah. Ketika Anda bergiliran berbicara dalam diskusi, Anda menunjukkan pengetahuan tentang pragmatik. Anda juga menerapkan pragmatik bahasa Inggris ketika Anda menggunakan bahasa yang sopan dalam situasi yang tepat. Misalnya, ketika berbicara dengan guru atau menceritakan kisah-kisah yang menarik. Pengaruh biologis dan lingkungannya. Menurut teori Noam Chomsky tentang pemerolehan bahasa, yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk belajar bahasa. Teori ini didasarkan pada pengamatan bahwa anak-anak di seluruh dunia memperoleh bahasa dengan cara yang serupa, terlepas dari variasi bahasa yang mereka dengar. Chomsky mengumpulkan konsep Language Acquisition Device atau LAD, sebuah perangkat mental yang memungkinkan anak-anak memikirkan struktur bahasa dan memperoleh bahasa pertama mereka secara alami. Teori ini dikenal sebagai nativisme atau hipotesis nurani, yang menekankan peran biologis dalam pemerolehan bahasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.